Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya, Bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Istri antum sudah dikasih kabar belum? Pacar antum? Hah? Cie. Apa doang Mika? Nah, pacarnya udah dikasih kabar belum? Baikir tuh wajib ngasih kabar untuk istrinya. Yang ngasih kabar, sayang, cintaku, bebku, udah bangun belum? Abang udah bangun nih. Nah, abang lagi camping ini gitu. Meskipun udah tahu kasih aja, kasih tahu aja gitu kan. Yang belum punya pacar rem dulu lah. Yang belum punya pacar direm dulu. Pacar syar'i bukan pacaran. Apa pacar yang benar. Kalau bahasa Subhan itu apa? Ada-ada aja loh kan gitu kan ya. Pacar yang benar. Ya pacar yang benar. Kalau belum punya pacar ya direm dulu. Atau yang sudah pacar ya kita semuanya Allahumma amin. Pak Ade, Pak Pur, Masya Allah ya. Karena nih malu lah semuanya antum semuanya kayaknya. Ya, usia masih muda tapi gasnya terlalu kenceng. Luar biasa. Anak kan sampai kehilangan. Mana Pak Pur ya? Tadi masih kelingoan. Tidak kati lagi. Mana wongnya? Ternyata terlalu jauh dia. Masya Allah. Yang satu lagi, mana Pak D kita nih? Nah, ternyata di belakang kita beliau ini mau mendampingi. Masya Allah. Ini leader yang patut kita 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 contoh ya, kawan ya. Sepakat bro? Sepakat enggak? Oh iya lah, Ustaz Subhan kan udah mengukuhkan beliau kan ya. Kecap kita kan. Masya Allah. Sudah minum belum? Saya tak minum saya ya. Baksonya campur-campur mboten apa ya? Santai wae. Ustaz Supri, Masya Allah, jazakallah khair ya. Antum nangkap ikannya Masya Allah ya. Luar biasa. Ya, dulu waktu kecil juga begitu juga ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak anu lagi ya. Pada kuliah, anu dari kemarin itu masih mikir nih. Judulnya mesinnya boleh panas. Tapi hatinya harus ikhlas. Iki nopo maksudnya ini kan. Teman-teman pun juga tanya. Ah, belum betul sakit. Apa? Yang penting wes apa yang terlintas. Mari kita diskusi bareng-bareng. Sambil di jalan saya sambil mikir gitu kan. Kayaknya ada momen-momen pas deh kita mau bincangkan hari ini. Pagi ini. Nah, ternyata dapatlah. Masya Allah luar biasa ya. Taufik dari Allah itu Allah berikan kemudahan yang tidak disangka-sangka. Ternyata leader kita ini benar-benar menjadi leader benar. Pak Pur sama Pak De Blangkon itu Masya Allah. Antum tahu enggak kenapa anda tanya tadi? Pak Pur, mana Pak Pur nih? Kok jauh lagi? Kok di depan sekali? Padahal barusan kejenguan itu kan. Mana Pak De Blangkon? Ternyata masih di belakang kita. Leader kita yang sesungguhnya siapa Iwan? Siapa leader kita yang sesungguhnya, bro? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dulu. Anak pengen cerita nggak? Boleh nggak nih? Jangan ngantuk dong ya, jangan ngantuk. Ya meskipun suasana kayak gini kan, waduh, kayaknya masih ya gini-gini gitu ya. Jujur ya bro, anak semalam itu tidurnya basah bro. Iya, antum basah enggak? Basah. Wah, sama kita ya, sama. Satu nasib kita. Ya kayaknya Pak Pun kayaknya enggak deh kayaknya. Pak Pur benar enggak ya? Alhamdulillah enggak ya. Tidur enggak nyenyak ikhwan? Iya, iya namanya. Ya kalau nyenyak enggak di sini namanya gitu ya. Tapi Masya Allah leader kita Nabi SAW tidurnya nyenyak ikhwan.
Ya setelah taufik dari Allah tentunya, karena capek dan seterusnya. Ya. Nah, kini di sini dari kemarin sampai sekarang ini itu banyak pelajaran penting bagi kita. Untuk pernah perhatikan apa yang untuk merasakan, bro? Yang dari awal kemarin start itu loh, dari lahat kami dari pagar alam. Apa yang kita rasakan? Nambah iman apa enggak? Pasti poin pertama harus itu, ya kan? Wa idza tuliyat alaihi ayat ya zadatni imanahum. Ya kan ketika membaca ayat Allah itu kan banyak ayat kauniyah syariah. Ayat kauniyah itu kemarin dari itu kan ayat kauniyah semua tuh. Anak sampai kiri kanan dan lihat, masya Allah ini longsor, ini gunungnya masya Allah. Ini kalau terjadi sesuatu saat kita itu, lo gimana coba? Nah itu kan tadabbur gitu, ya. Tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah itu imannya. Itu sebuah kepastian. Poin pertamanya catat bro, itu ya. Kita hadir saat ini itu nambah iman, betul nggak? Sepakat? Oh iya, seorang mukmin itu keyakinannya gitu. Ya, orang mukmin yang cerdas, imannya bertambah. Eh, pasti juga berkurang. Iya, antum arogan-arogan, gini-gini, jalan kemarin, lewat segala macamnya, kemudian angkat stang. Itu maksiat, bro. Berhenti. Apalagi entar lagi nih, Ramadan yang kau nanti nih, berhenti deh. Ya, yang maksiat, berhenti, stop. Nah, dan juga dalam safar ini, ikhwan, emosi kita itu meledak-ledak kadang. Iya nggak? Papur cc-nya berapa itu? 250? Enggak ya? Nggak tahu saya. Ya Papur yang tahu dan kawan. Ya, kalau disalib sama 200 apa 150, wah, masa saya 250 disalib 150? Ah, ini nggak bener nih. Saya harus tancap gas nih. Saya gaspol nih. Ngalahin saya dia. Gitu, Bro? Oh, enggak. Orang mukmin tuh enggak gitu dia. Orang mukmin tidak begitu. Baikir sejati itu meskipun meskipun jaketnya berbeda, warnanya berbeda, kecapnya berbeda, tapi aspalnya sama bro. Jadi nggak ada yang bedakan. Satu aspal, salam dong, assalamualaikum bro, nah gitu kan, lirik dikit. Aduh, anak pernah kejadian bro, dari bangku safar, gitu kan, ke pagar alam, sebulan itu sekali dalam sebulan. Kemudian anak ketemu sama baker lain begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus dilirik saya. Siapa nih? Kayaknya dia sendirian nih, nggak ada kawan nih. Konconya mana nih? Kemudian dia berhenti pelan-pelan gitu kan. Kemudian disalamin bro. Salamin. Dari mana bro? Wah tanya gitu kan. Wah kami dari mana kawannya nih? KT ini. Bahasa Palembang Ciki kan. Bahasa Dusun Nigirin enggak KT bang. Ayo gabung aja sama kami. Bareng-bareng. Masya Allah itu luar biasanya. Yang nggak ngaji aja begitu loh. Yang nggak ngaji, tapi nggak tahu yang bagian-bagian lain. Nah, demikian pula bagian-bagian kita juga seperti itu ya. Bagian-bagian yang ngaji, Masya Allah. Demikian pula. Mesin boleh panas, Masya Allah. Iya benar nggak ya? Mesin boleh panas. Alhamdulillah mesin antum nggak panas kan? Sudah dingin dari semalam kan? Hati panas? Enggak lah, jangan lah. Kalau hati panas, berapi urusan bro. Ya, yang awalnya kawan, jadi apa? Musuh, jadi lawan. Iya. Atau menjadi yang awalnya kawan karena saingan CC dikit, oh saya paling jago main motor dan semacamnya, oh saya nggak mau kalah juga. Akhirnya ya balapan. Kembali ke kisah tadi ya. Saya mengisah apa tadi? Kisah leadership yang sesungguhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah hari beliau mau safar bersama sahabatnya. Ya. Ada ngantuk nggak nih? Wah, kayaknya kasih kopi kayaknya. Pak Pur, boleh lah Pak Pur, kopi susu coba boleh ya. Yang ngantuk Pak Pur. Rasulullah SAW berangkat sama sahabat nih. Iya, sebelum berangkat Rasulullah SAW memberikan arahan dulu. Khutbah dulu Rasulullah SAW setelah memuji Allah,
Beliau berkata kepada sahabatnya, kalian akan safar hari ini pagi ini atau siang ini, dan safar kali ini enggak singkat kawan, lama kata beliau. Ya, bisa jadi kalian sampainya besok pagi, bahasa anehnya gitu ya. Sudah akhirnya Nabi SAW dengan sahabatnya safar. Nah, berjalan bersama beriring-iringan terus bersama sahabatnya dan lainnya. Ada kejadian yang sangat menakjubkan. Anak rasa sedang terjadi. Nah, perjalanan tepatnya kalau boleh ditaksir nih tengah malam. Ya, jam berapa tengah malam itu? Macam mana rasanya? Juga ngantuk, bro. Apa? Ya, Ikhwan. Ajibnya ini. Sahabat Abu Qatadah, sahabat Qatadah, sudah kenal belum? Belum. Kenali dulu, gitu kan. Bro, kenalin dulu kita, bro. Enggak, ya. Enggak. Jadi pelajari sirah Abu Qatadah. Nah, sahabat Abu Qatadah selalu berada di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dulu CC-nya Rasulullah SAW kendaraannya berapa, bro? Enggak ada ya. Ya. Ada yang bisa naksir berapa kendaraan Rasulullah SAW CC-nya? Enggak ada kan? Nggak ada. Kita Masya Allah ada 110 dan seterusnya. Dulu pun sahabat juga beraneka ragam. Kalau sahabat yang kaya agak mewah dikit lah. Ya, nah, antum jangan sok-sok tawaduk gitu. Antum punya kemampuan, mampu belinya beli. Wa amma bi ni'matika fahaddits, atau tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tampakkan gitu. Jangan cocok tawaduk. Kita uang kayu. Mampu beli motor kayak Pak Pur itu kan. Tapi beli motor Beat, mana kamu ini kan? Janganlah. Ya, atau beli motor kayak punya anak itu, karisma. 3.500.000 dapat cek itu kan. Tapi tetap berkarisma ya. Iya, tetap berkarisma. Baik orangnya, enggak. Iya, ya harus karisma lah. Seorang muslim tuh harus berkarisma. Ya. Apa arti karisma? Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi Rasulullah SAW di pertengahan malam, beliau ini ngantuk. Ya ngantuk umumnya kan begini. Di atas kendaraan loh. Di atas kendaraan ini. Nggak sengaja nih. Ini sifat tabiat manusia. Tak masalah. Kalau kita antum ngantuk kendaraan tuh udah berhenti dulu deh. Berhenti. Kalau ada orang yang nelfon atau orang tua antum nelfon, wajib antum berangkat, wajib berhenti. Pinggir jalan lu. Jangan sambil ya, jangan bahaya. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sengaja. Memang Allah jadikan beliau seperti itu agar jadi tauladan untuk kemudian harinya. Hari ini kita ambil pelajaran dari beliau. Apa pelajarannya, Pak? Sahabat Abu Qatadah tadi, itu Rasul ditopang, ya, Pak. Lagi ngantuk begini topang. Dan ajibnya sahabat Abu Qatadah ini, bagaimana Rasul SAW nggak bangun dan perjalanan tetap lanjut, beliau dengan lembut menopangnya. Antum pikirkan deh gimana, misal guru antum nih lagi safar nih di mobil nih atau di motor nih. Ya. Gimana caranya guru antum ini dia enggak jatuh jadi. Ya, dia enggak jatuh tanpa membuat beliau bangun. Bisa? Bisa lah. Guru antum tuh wajib antum jaga. Jangan antum nanti ketika guru antum ada masalah, antum ini enggak, guru antum tuh wajib dijaga, wajib dibela ya. Masa kalah sama uang sebelah? Mati-matian rela mengorbankan dirinya. Kita pun cak tuh bolo kan gitu. Membela guru kita, membela di atas kebenaran bukan aib, kan? Ya, bro.
Nah, justru sebuah keharusan membantu, membela agama Allah, membela guru kita. Apabila guru kita dihina, apabila guru kita digibah, oh satu gini, begitu, begitu. Nah, jangan harus bela. Meskipun banyak kekurangannya, banyak dosanya, banyak salahnya, meskipun itu guru antum, ya tetap guru. Antum sudah banyak ambil manfaat dari beliau. Iya. Antum harus bela, harus jaga itu. Rasul SAW leader kita yang patut kita contoh. Ditopanglah Rasul SAW. Perjalanan taksi tetap lanjut. Itu mesin panas bro, panas kan? Ya dari pagi kan, tengah malam belum berhenti. Pak Pur aja kemarin berapa kali tikum ya. Ya Pak Pur, ini tikum selainnya gitu kan. Ini enggak berhenti kawan, dari pagi nak tengah malam, subhanallah ya. Ngantuk lagi Rasulullah, ngantuk. Ditopang lagi oleh sahabat Abu Qatadah. Sampailah menjelang berlalunya pertengahan malam atau jam 3 atau jam berapalah gitu ya, lebih kurang begitu. Kantuk yang dirasakannya Rasulullah masih saja sangat mengantuk beliau. Ditopang lagi oleh sahabat Abu Qatadah. Ditopang beliau. Kemudian beliau terbangun. Ya, beliau terbangun. Siapa ente? Kan? Siapa ente? Ya. Siapa antum bro? Gitu kan. Anak Abu Qatadah ya Rasulullah. Oh, sejak kapan engkau di sini? Sejak pertengahan malam, sejak engkau ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Masya Allah. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Semoga Allah menjagamu karena engkau telah menjaga nabinya. Mafhumnya ikhwan, semoga Allah menjaga antum sekalian ketika antum menjaga guru antum. Ilahat guru antum kan banyak, jaga tuh, jangan beda-beda. Leader antum di pelahat banyak, jaga, jangan dibeda-bedakan. Di pagar alam leader antum, ustaz antum banyak, jangan dibedakan. Yayasan 1, yayasan 2, yayasan 4, dan seterusnya, jangan. Nahnul muslimun wa nahnu aqstawan ya nah. Kita semuanya kaum muslimun, orang yang mentauhidkan Allah jalla jalaluhu. Salah iya salah. Jika salah ada caranya. Datangi gitu. Bukan di media sosial dan seterusnya, bro. Atau lagi sindiran di majelis-majelis tertentu, grup-grup tertentu, tidak. Nah, demikian dah. Praktik dari sahabat Nabi SAW benar-benar menjaga Nabi Allah. Itu bayangkan cuy, tengah malam sampai pagi ya, dijaga oleh Rasulullah. Itu nahan ngantuk nggak sahabat Abu Qatadah? Ditahan yang ngantuk, dibela-belain, diperjuangkan bagaimana orang yang termulia nggak jatuh, nggak terbangun, jangan kan jatuh, terbangun aja dijaga, jangan sampai Rasul bangun nih. Lihat adabnya para sahabat kepada gurunya, luar biasa bro. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW tetap lanjutkan perjalanan, hampir mendekati subuh. Dah akhirnya Nabi SAW, dah kita sejenak berhenti dai. Ngopi gurai gitu ya. Nah, itu maksud kitanya. Rasul nggak ngopi. Nggak ada kopi di situ. Jangan ada hadis kopi masuk surga, minum kopi masuk surga, enggak. Itu hadis palsu bro. Ya ngawur-ngawur itu orang. Iya, nggak benar. Jadi Rasulullah SAW menjelang subuh beliau berhenti para sahabatnya. Aneh mau tidur dulu nih. Nanti tolong bangunkan aneh ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tidur beliau. Mesin masih panas. Nah, untuk mendinginkan mesin, istirahat dulu. Iya kan? Istirahat dulu, ngopi dulu. Ya, nak bikin apa lagi? Seblak, lajulah 45.000 jadi gitu kan. Seblak enggak Bu, maaf Bu ya. Nah, ini istilah saja ya. Yang
Pak Pur caknya iya juga pula kan. Nasi itu dikurangi, jangan gembrot dikit ya. Ya maaf ya, yang gembrot tuh bagus juga, tapi besok-besoknya dikurangi aja gitu kan. Nah, semoga enggak hujan ya. Bilal yang bertanggung jawab dan orang lain Bilal yang bertanggung jawab, Bilal bin Rabah gitu. Ya Rasul, bangunkan ente. Ini Rasulullah SAW pulas luar biasa. Makanya itu yang sebutkan tadi, antum tertidur pulas enggak? Karidi, tertidur pulas enggak? Caknya tidak. Alah ngaku duluan, Bro. Iya, enggak. Ya, kalau bawa kasur caknya enak Karidi ya. Iya, itu padahal villa ada Karidi. Ah, Karidi. Alah kau lihat. Ya, jadi Rasulullah SAW tertidur pulas dan kesiangan. Siangannya lewat lagi, Pak. Bangun setengah 6 juga enggak apa-apa lah gitu. Tapi matahari sudah meninggi, Bro. Matahari sudah meninggi. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama bangun. Padahal beliau pesannya apa tadi? Kamu nih, aku lah pesan kau bangunkan aku telur. Tapi dia dibangunkan, loh mana kamu nih? Saya berikan amanah untuk bangunkan saya, Bilal lagi misalnya. Mana janjimu Bilal? Katanya kau mau bangunkan aneh. Malah tidur duluan. Aneh dulu yang bangun kau. Mana nih? Enggak. Ini Masya Allah, enggak gitu ya. Tapi Nabi SAW menagih Bilal. Kenapa kau enggak bangunkan saya? Padahal kau udah janji. Sudah mau bangunkan saya. Alhamdulillah, itu semuanya taufik dari Allah. Kalau Allah kehendaki kita enggak bangun-bangun, ya itu haknya Allah. Kalau Allah inginkan beliau tertidur pulas, yaitu keinginan Allah. Meskipun kita di awal tadi Nabi berpesan apa? Tolong bangunkan aneh. Sudah ada keinginan untuk bangun. Sudah ada keinginan untuk bangun. Maka orang-orang yang seperti ini enggak dikatakan lalai. Ya, enggak dikatakan lalai. Makanya sahabat yang bisik-bisik tadi, sahabat yang bisik-bisik. Nah, kita ini apa ya kafarah kita kok lalai dalam salat subuh ini? Ya, kata Nabi SAW, ana qudwatun lakum. Ana ini adalah qudwah untuk kalian. Saya enggak gelisah dengan apa yang terjadi saat ini. Yang penting dari awal apa? Sudah berniat ingin bangun. Bahkan sudah dipesankan kalau anak enggak bangun, tolong bangunkan. Orang yang berdosa melalaikan sholat lewat waktunya atau hampir waktunya baru dia mau sholat. Atau dia bangun jam berapa? Ya, mau mendekati subuh. Ya, ala kulli hal lah, kita lewatkan saja. Ya, jadi Nabi SAW sholat subuh itu kesiangan. Kesiangan beliau sholat subuhnya bersama sahabatnya. Dan sahabat yang lain juga ikut kesiangan. Dan Nabi SAW perintahkan Bilal untuk azan. Meskipun sudah siang. Cak ini. Siangan semua kalau kita semua ini. Nabi SAW perintahkan Bilal untuk azan. Kemudian setelah azan, Nabi SAW salat sunnah dulu. Wallahi ikhwan, salat 2 rakaat. Apapun keadaan Nabi SAW, hatta para sahabatnya demikian pula, tidak pernah sama sekali meninggalkan salat subuh 2 rakaat. Sepakat? Brother fillah, para biker itu adalah orang-orang yang selalu memperjuangkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu beredar sesungguhnya. Katanya mau kaya. Iya. Mau kaya kan? Iya, brother tuh harus kaya antum. Seorang muslim harus kaya. Itu konsepnya dulu. Tapi subuh kesiangan. Siangan melulu subuhnya. Gimana kaya? Iya kan? Nggak kaya-kaya antum nantinya. Sholat subuh itulah yang membuat kita kaya. Kaya yang sebenarnya bukan antum punya motor besar itu, rumah tinggi itu, bukan gitu yang kaya. Orang kaya itu orang yang sholat sunnah 2 rakaat.
Sepakat bro? Sepakat. Nanti kalau antum kaya nggak? Oh ya saya kaya gitu aja. Wah rumah antum gobok biarin. Yang penting saya kaya di depan Allah kan gitu. Mau ente ngomongannya miskin, fakir, fukara, terserah antum kan. Yang penting saya kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW dan sahabatnya sholat bareng sebagaimana sholat subuh sebagaimana biasanya. Alhamdulillah mesinnya sudah dingin. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama sahabat-sahabat yang lain. Sampai juga lah waktunya agak sudah meninggi dikit, mesinnya masih panas lagi kan? Kan sudah dipanasi lagi kan? Panas lagi mesinnya. Sekarang bukan mesinnya kendaraan yang panas, mesin orangnya yang panas. Ya, jadi mesin motor juga perlu dirawat, mesin orangnya, pemiliknya perlu dirawat, bro. Ya. Jangan motor antum kinclongin, antum kasih skincare terus, antum nggak pakai skincare, gimana coba? Paham nggak ini ya? Paham, bro? Paham. Maksudnya apa? Orangnya jaga kesehatannya. Ya kebutuhan dia, hak tubuh dia diberi juga. Antum makan yang sehat, gitu ya. Makan kukusan. Icaknya Ustaz ini menariskan dagangan, ya Icaknya. Enggak. Anak dagang kukusan enggak. Dulu ya. Kalau kuliah ya. Ya, jadi makan yang sehat. Makan yang sehat. Nah, sahabat tadi ingin memenuhi hak tubuhnya. Ingin memenuhi hak tubuhnya. Minum dulu lah. Bro, minum lah. Mana Pak Pur? Minumnya belum denjo Pak Pur. Caknya masih banyak ya belum. Bismillah Pak. Jadi sahabat ini memberikan amunisi untuk tubuhnya. Akhirnya sahabat kehausan begitu ya. Kehausan sementara bekal minum tuh dikit bro. Ya. Akhirnya Nabi SAW ambil waduk tempat air wudhu itu yang masih ada sisa sedikit begitu yang sudah dipakai untuk wudhu Nabi SAW. Kemudian Nabi berpesan dari awal ini jangan diganggu gugat ya. Nanti bahan cerita untuk anak-anak kita. Sekarang jadi jangan cerita kan? Ya gak? Pesan Nabi tadi ini bekas wudhu ini tempat wudhu ini yang sisa ada air sedikit yang sudah sahabat semuanya sudah berwudhu dengan ini jangan diganggu-ganggu, jangan dikacau-kacau, jangan dikucek-kucei ya. Ini pesan aneh. Nah, gitu pun guru antum pesannya ini pesanannya gini, jangan diganggu, jangan ditanya kenapa ya Rasul, kenapa enggak? Nah, gitu dia sami'na wa ta'na kepada gurunya. Udah. Akhirnya mereka semuanya kehausan. Mereka semua kehausan. Kalau dibagi semuanya, ya cukup, Bro. Nah, maksudnya apa? Antum ini kalau dari biker itu sakit sama sakit, senang sama senang, bocor sama bocor, panas sama panas. Ya, kayaknya nyinggung caknya nih. Enggak ya. Maksudnya itu ya, Bang. Ya saling bantulah. Kawannya bocor, bannya tunggu dah. Jangan dijinguk baik. Kenapa, Bro? Bocor. Ada di jalan macet motornya, kenapa bro? Habisin bensin, bantu belikan bensin atau bantu step mana. Meskipun jaketnya beda bro, meskipun kecapnya berbeda, kita satu aspal. Iya. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuangkan air ke dalam waduk tadi sedikit, ya insya Allah. Karena di awal Nabi SAW sudah berpesan, ya, sudah berpesan memberikan arahan kepada sahabatnya, kalian tidak akan pernah kehausan. Artinya kalian tidak akan pernah kelaparan dalam perjalanan. Nah, akhirnya beliau dan sahabat-sahabatnya menjumpai mata air. Menjumpai mata air, ya, dan Nabi SAW memberi makan, memberi minum semua para sahabat. Nah, ada yang menarik juga dalam hadis ini yang saya terlewat.
yang ada sama kita. Berapa penunggang, berapa breaker yang ada sama kita. Kata sahabat Abu Qatadah, ada sekitar 7 orang ya Rasul. Oh, 7 orang. Nah, sahabat yang lain menduga, di mana Rasul SAW atau kehilangan? Rasul di mana? Di depan atau di awal? Oh, Pak Pur di awal, Pak Dedi di belakang. Oh, mantap betul nih, Bro. Ya. Rasul SAW ada di belakang. Dia bertanya kepada Umar, bertanya kepada Abu Bakar, Rasul di mana? Nabi SAW kata Abu Bakar, Rasul di belakang kalian. Rasul SAW tidak akan pernah meninggalkan kalian. Itu prinsipnya Rasul kalau dalam safar itu beliau kadang di depan, kadang di belakang. Dan Rasul SAW dalam safar itu tidak akan pernah meninggalkan para sahabatnya. Namun sahabat, tetap kan? Ya Rasul sudah duluan dari kita. Kata Nabi SAW, ya, fa'in tuti atau fa'in atiu Abu Bakrin wa Umar yarshudun. Kalau sekiranya mereka itu taat, mentaati, mendengarkan apa yang dikatakan Abu Bakar dan Umar, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Itu juga leadernya setelah Rasulullah SAW. Iya. Kalau bahasa kitanya selain dari kecap itu apa? Papur apa selain dari kecap, Papur? Wakil kecap apa wakil kecap? Sekjen, Masya Allah. Nah, kalau kata sekjen, oh Pak Pur di depan, ya sudah ngikutin aja. Pak Pur di belakang, udah ngikutin aja. Nah, akhirnya Nabi SAW ya terus melanjutkan ya perjalanannya, dan ini sekarang kita ceritakan bareng-bareng. Ya, jadi bahan cerita, jadi bahan renungan, jadi bahan ibrah, petunjuk dalam perjalanan safarnya Nabi SAW bersama sahabat. Mesin mereka panas, tapi hati mereka tetap ikhlas. Cocok temanya? Cocok sesuai dengan hadisnya? Cocok. Hati mereka damai, ikhlas, enggak saling mendahului mereka. Kalau ada sahabat yang tertinggal, mereka nunggu. Akhirnya Rasulullah sahabatnya saling berjumpa lagi, bertemu lagi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ikhwan, ya brother fillah yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh, mesin panas, Masya Allah ya. Ya tentu namanya biker, pasti panas. Bukan hanya biker saja, motor kalau kita tunggangi pasti panas. Dibawa saya itu kan, dibawa jalan dan seterusnya. Ya, jalan berpuluh-puluh kilo dan seterusnya, capek. Belum lagi macet di jalan. Lembang kati macet, Zat. Alhamdulillah. Kalau brother kita di Jakarta dan seterusnya macet, hujan, panas. Alhamdulillah kemarin kita nggak kehujanan, panas dikit nih udah ngapu kan. Kadang motor rewel juga. Ya, kemarin anak tanya sama Bang David, mana David? Hadir. Mana Bang David nih? Caknya. Bang David, mana Bang David? Missing. Tanya Bang, mana motor Bang? Ya, nangis Ustaz. Bahasa aneh ya kan, nangis. Nah, kalau nangis enggak usah dipaksa. Wong nangis kok cak manapun bojoknya, obak juga nak bojok dia kon. Motornya nangis. Udah nangis dulu, ya kasih hadiah dulu lah, biarlah. Ya. Jadi Bang David sudah bagus, dikasih hadiah dulu motornya. Nah, di mana ditimpang itu? Ya, di mana ditimpangnya? Ya, semoga enggak aman-aman saja ya. Ya Bang David, aman insyaallah. Jadi nah, yang kondisi-kondisi seperti ini ikhwan, terkadang ya membuat hati kita itu tidak stabil. Ya enggak? Iya kan? Apalagi ditinggalkan mano nih, kati lagi kanco gitu. Motor kita lagi mogok, rewel. Ya kawan kita tipnya baik, kencang baik, saya tuh enggak ditanya. Besok aku nak mikir lagi lah kalau kayak gini gayanya. Mikir lah apa namanya nih? Kita lagi bocor. Motornya sudah berasap, jangankan bantu kita nanya BKT, ini kan? Enggak setungguan lagi nih Pak Pur ya. Ya jadi mereka setungguan itu para sahabat Nabi SAW. Nah hati kita dalam keadaan seperti itu kadang nggak stabil. Tapi alhamdulillah
dengan kita ngaji, dengan guru-guru kita, sehingga hati kita ini yang awalnya tidak stabil bisa menjadi hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu, ya, yang namanya ikhlas kalau para biker itu yang anak buat itu adalah dia nggak gampang emosi, ya kawan. Assalamualaikum bro. Wah, ini bro kita juga ikut ngaji nih, luar biasa nih. Ini pesawat pesawat kecil ya. Jadi biker itu hati yang ikhlas, para biker itu dia nggak gampang emosi. Itu makna ikhlasnya biker. Dia nggak gampang emosi biker itu. Antum disenggol dikit, itu kan tit. Nah, atau di kelasan dikit, oh siapa nih? Woi merah nian jaket dia tuh. Bukan cap terpagar alam itu, cap terlahat itu. Oh bukan cap terlahat, bukan merah ya. Bukan merah Pak ya? Bukan. Capnya biru. Ah sekawan lah kita Pak Pun. Sama-sama biru. Jadi orang biker itu haklinya ikhlas, dia nggak gampang emosi dia. Hati yang ikhlas para biker itu dia tidak arogan di jalan. Orang yang biker hatinya ikhlas itu adalah orang yang sabar. Dan yang berikutnya menerima keadaan. Itu ya ikhlas. Kayak Bang David itu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Nerima beliau. Nerimo. Nggak paham nerima, nerimo. Gitu ya. Ini orang Jawa ini nerimo. Ya, Sasuprian orang Jawa bukan ya? Woten zat ya? Woten on dosen kami bisa. Podo gitu. Jadi itu orang biker itu dia orang yang hatinya ikhlas, dia tidak gampang emosi. Sepakat? Antum jangan emosi lagi ya. Yang kedua, dia tidak arogan di jalan. Tidak ngangkat-ngangkat motor dia. Kuat betul antum angkat motor. Ya. Kayak Samson, enggak Samson. Angkat motor itu apa bahasanya ya? Hah? Aduh, saya enggak standing, Bapak. Ya, standing ya. Motor ban depannya diangkat gitu nah. Ada lagi ban belakangnya diangkat, macam-macam ya biker-bikernya. Ala kulli hal ya. Kadang buat kita sombong juga yang kayak begituan. Jadi mereka tidak arogan di jalan dan sabar dan seterusnya. Masya Allah. Apa yang kita lakukan kemarin itu ikhwan, antum sudah menumpuk-numpuk pahala. Aji. Ini. Yang pertama, antum menahan emosi, disenggol orang dikit, dipotong orang dikit. Mana harus motong dia, ditahan. Jadi dilawan egonya. Itulah nikmatnya kita berjalan safar itu kan akan tahu karakter aslinya nih. Ya kan tahu nih wong nih cak nih dilihat dari safarnya orangnya setungguan nggak nih wong, emosian nggak, egois nggak orangnya ya, atau mau menang dewe nggak orangnya. Nah di safar ini kita dididik, ditarbiyah ya, saling pengertian, saling perhatian, saling bantu. Yang awalnya egois, woi aku lapar nih, kawanku bro lapar nggak, oh udah lanjut aja sana kita makan bro, masih dikit lagi, kawannya udah lapar. Iya kan, sudah kelaparan. Anak kebelet ya Ki. Bro, anak kebelet mau ke WC dulu. Oh, sana aja, bentar lagi akan sampai. Situ WC-nya bagus, gratis. Kayak bintang 10 hotelnya WC-nya. Tenang aja. Kawannya sudah kebelet coba. Dia laju guys. Sama mana baik kerja ini jangan. Tunggu Anda, lampu itu ya. Tunggu missing itu ngapo kan? Nunggu missing. Itu pikir sejati cak itu ya. Tunggui kawannya, setungguan dia ini. Jadi ditahan emosinya. Kita yang kemarin berjalan rela sampai sini itu Masya Allah. Pahalanya sudah numpuk-numpuk ikhwan. Apa pahalanya? Nahan emosi pahala ada? Pahala. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Mau nggak bro? Oleh Allah orang yang bertakwa
Allah yang mengatakan dalam surganya, wal afina anin, orang yang memaafkan manusia, liminal ghaid, menahan amarah dan lebih memaafkan orang lain, dan yang ketiga dicintai oleh Allah. Anak pernah kejadian, bro. Ustaz, caknya teorinya gampang benar. Ustaz, coba dipraktekin. Mik antum masih ada. Anak pernah kejadian ya, Pak. Ini sekedar teori ya. Ini pernah membuktikan juga. Teori ini semudah praktek atau tidak. Dan situlah keimanan kita diuji. Ya. Dan disitulah ilmu kita dibenarkan. Orang itu sudah berilmu atau tidak. Orang itu dikatakan berilmu, mengerti atau tidak. Lihat, dia ngamal enggak? Kan gitu dia. Bukan banyak wasa, kila waqala dalam kitab ini, pojok sebelah kanan, pojok sebelah kiri, halaman sekian. Anak paling pintar dari antum. Bukan, itu bukan orang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Demikian kata Imam Ahmad bin Hanbal. Al-aslul ilm khasyatullah. Poin penting dari orang yang berilmu itu, atau orang dikatakan berilmu itu adalah orang yang selalu dalam dirinya merasa, oh ada Allah yang mengawasi saya, mengatur saya, melihat saya. Rasa takut selalu hadir dalam dirinya. Kalau saya begini, nanti konsekuensinya begini. Kalau saya begini, begitu juga. Anak pernah kejadian, bro, di rumah sakit. Di rumah sakit, apa di rumah sakit biasanya tertulis susah? Di rumah sakit. Dilarang merokok, mamnu tadkhin. Nggak boleh ngerokok di sini. Iya. Anak bilang kan sama ngerokok, bro, berhenti dai, ini rumah sakit. Ya kan? Anak ngomong itu doang. Ya kan? Dia sudah sepuh, jalannya sudah begini, emosi dia meledak-ledak. Subhanallah. Kemudian dipanggil orang-orang sekitarnya. Ini orang yang kurang ajar. Nggak dibolehin kita merokok di sini. Siapa dia? Akhirnya anak dikejar. Diangkat leher anak begini. Subhanallah. Situ kita dihadapkan. Ya. Ini saya ini gimana ini ya? Ini darah sudah ini gitu kan. Kalau orang punya bela diri sakti gitu kan. Wah, ini pakai jurus 3 langkah, dah keot ini. Paham ya? Punya bela diri 3 langkah, keot ini. Apalagi dia, aduh, jalannya gak lurus. Selesai sudah, 1 jurus saja, mampus sudah itu. Ya, bukan mampus pasal lintang dah ya. Bismillah, alhamdulillah. Anak lagi ngendong anak juga, anak-anak nangis gitu kan. Anak leher anak dicekik kayak begini, subhanallah. Anak ngomong gitu doh. Siapa kamu? Siapa kamu? Haknya apa kamu? Saya balas. Pak, saya pengen buktikan nih orang ini bisa diajak diskusi atau enggak gitu kan. Saya juga punya hak, Pak. Apa hak saya? Hak saya menghirup udara segar. Ataupun di rumah sakit ada larangan. Kalau Bapak merokok sudah disiapkan tempatnya, toh di sana. Kenapa enggak di sana saja? Enggak terima, ya. Seandainya kalau waktu itu dia melayangkan pukulannya, maka sudah kena saya. Alhamdulillah dari pihak rumah sakit mencegahnya. Dan anak nggak tetap lanjutkan dialog perdebatan seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Wal kadzibina al-ghaidz wal 'afina 'anin. Dia lagi emosi, dia lagi marah. Orang lagi emosi nggak marah tuh nggak stabil. Diajak diskusi apapun nggak nyambung. Makanya kalau ajak diskusi, suruh duduk dulu. Anak suruh duduk. Astagfirullah Pak, istighfar Pak, duduk dulu Pak, duduk. Anak sana kandak, galak duduk dia. Wah, kalau cak ini tidak bisa diskusi. Dia dilanjutkan dalam era ini, wa'arid anil jahilin. Kalau orang-orang bodoh, itu orang bodoh namanya Pak. Orang yang nggak mau nahan emosinya, maaf ya. Orang yang nggak mau nahan emosinya, atau melampiaskan emosinya, atau sambil memukul, membalas fisik, itu adalah orang bodoh. Ya, sufaha itu namanya. Dalam puasa kan ya. Wala yarfus wala yaskhaq. Yaskhaq.
Jangan engkau berbuat tindakan bodoh, wal jahilun, berbuat tindakan kebodohan. Itu termasuk tindakan kebodohan. Maka Allah perintahkan kita buat apa, ikhwan? Untuk berpaling dari mereka. Lari. Jangan dikatakan, oh cengeng, biker cengeng, pengecut. Enggak. Justru kita lari dari orang bodoh, enggak mau meladeni. Itu adalah orang-orang yang kuat di hadapan Allah. Ini yang jago-jago berkelahi ini kan banyak. Semuanya jago kelahi. Apalagi punya bela diri yang Masya Allah luar biasa itu. Sabuknya sudah sabuk putih kalau PSHT gitu kan. Sudah jadi guru dia. Sudah jadi apa namanya? Mana PSHT? Ada PSHT nggak sini? KT ya. Sudah jadi warga. Minum bro. Jadi orang-orang yang lari dari tindakan kejahilan itu aja ada orang ngajak kita berantem, nggak usah diladeni meskipun kita punya ilmu bekal bela diri yang mapan begitu ya. Tapi ilmu bela diri itu bukan kita gunakan untuk itu. Kapan digunakan? Ada musuh orang kafir mau memperangi kita, itu dia sarankan tuh terjun langsung paling terdepan menghadapi. Tapi kalau bukan itu jangan. Karena kata Nabi SAW, asyadidu laisa syadibi sur'ah. Orang yang hebat, orang yang kuat, bukan yang jago bela diri, ototnya besar, main gym terus, itu bukan. Wa inna masyadid yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang pemberani di sisi Allah Jalla Jalaluh, dia bisa menahan emosi, menahan amarah. Dan dia memaafkan memaafkan gampang memaafkan orang lain. Kan demikian ayat mengatakan uidza ghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka dibuat jengkel oleh orang lain, Pak Pur kan sering buat antum jengkel kan? Ya Pak Pur? Apaan Pak Pur ya? Ini contoh saja bukan Pak Pur. Ini leader kita, misalnya ada yang buat. Kan biasanya kan leader tuh banyak nggak disukai sama kawan-kawannya gitu kan? Iya begitu. Dia kan jadi panutan, jadi bahan lihatan orang gitu kan. Pasti ada ketika kita dibuat jengkel oleh orang lain, maka dia apa? Yaghfiru. Dia langsung memaafkan. Langsung memaafkan dia. Ini luar biasa, pahala yang bertumpuk Allah jadikan untuk para biker ketika dia nahan emosi. Demikian pula dalam hadis lain yang Nabi SAW mengatakan, "Man kadzabal ghaidha wa huwa qadirun ala yufidu alaihi, ja'allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaq yaumil qiyamah hatta yukhayyirullah min huril masya." Masya Allah. Ini para biker pahalanya luar biasa. Antum diberikan pilihan oleh Allah. Silakan pilih bidadari yang sejuk, yang indah matanya, sesuka antum pilih. Bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya ini. Padahal dia mampu untuk balasnya, tapi dia nggak balas. Allah katakan pilih itu. Bidadari mana? Antum pilih matanya 10, silahkan. Oh, kalau ada ya. Itu keutamaan yang Allah biarkan, yang Allah janjikan kepada para biker yang menahan emosi. Kemudian yang berikutnya pahala yang Allah jadikan para biker itu hatinya agar tetap ikhlas, mesinnya nggak panas, begitu ya. Dia tidak arogan di jalan. Dan ini adalah sifat hamba Allah yang ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabal jahilun qalu salama. Ibadur rahman itu kalau dia sapa touring ya, Pak Pur. Iya. Pak Pur udah sampai di sana, anak sudah jauh belakang. Anak paksa tarik gas. Kumpul nggak ya? Mana ahli teknik ini? Nggak ngejar ya. Jadi disepakati. Lari kita berapa? Santai, nggak tergopo-gopo, nggak tergesa-gesa, tenang aja. Santai aja bro. Ya kan? Tuh tujuan kita sama.
ngumpul juga tempat yang sama, dan kita juga akan nunggu nantinya. Nah, dan kalau dia bertemu dengan orang jahil, orang-orang yang jahil, sufaha, mereka mengucapkan masya Allah kata-kata yang bagus, yang tidak membuat orang lain marah dan seterusnya, perkataan-perkataan yang sah, yang selamat. Dalam Nabi SAW juga mengatakan, ya ayuhan nas alaikum bisakinah, fa innal birra laysa fil id. Wajib bagi kalian untuk sakinah, tenang, tidak tergopoh-gopoh. Ya, bagi orang yang tergopoh-gopoh itu tidak ada kebaikan padanya. Ya, orang yang tergesa-gesa, ya, gerusak-gerusuk sana kemari nggak jelas, itu tidak ada kebaikan dalam dirinya. Kemudian pahala yang berikutnya para biker yang Allah jadikan agar mesinnya tetap selalu dingin meskipun boleh panas, begitu kan, hati tetap ikhlas. Ini sabar mereka di jalan. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala najziyal ladzina asabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pahalanya luar biasa besarnya bagi orang-orang yang sabar ketika di jalan. Kemudian yang berikutnya adalah menerima keadaan. Cak Bang David tadi, Masya Allah, beliau ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk beliau. Dalam sebuah ayat dikatakan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Illa ma kataballahu lana. Nah, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Kalau musibah, ikhwan, apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kalau bukan ya takdir yang Allah takdirkan kepada kita, maka tidak akan pernah meleset. Iya, tidak akan pernah kita meleset. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, Sayyiduna wa malju'una, tempat kita berkembali, tempat kita bergantung dan bertawakal kepadanya. Jadi, ikhwan fillah, brother fillah yang rahmati Allah Jalla Jalaluh, motor yang panas bisa didinginkan. Jika hati yang panas bisa merusak perjalanan dan persaudaraan. Kemudian saya tutup, caknya kelamaan caknya. Sepakat saya kelamaan. Ini Bapak ya, terlalu lama. Sudah lapar, enggak juga Bapak ya. Saya tutup dengan closing, ada kata-kata yang bagus. Kalau mesin panas, kita berhenti. Kalau hati panas, kita istighfar. Karena perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi pulang dengan selamat, dan ada istri yang tercinta menyambut. Yang belum punya istri, ya gitu-gitu aja. Umaknya nyebut. Tidak ada, ini beda ya. Kalau punya istri itu langsung dipeluk, ditanyain dulu, Mas, saya dulu kah? Atau kah? Ah? Ya benar. Tapi ya, Masya Allah. Orang yang kuat bukan yang paling gas atau gasnya paling kencang, tapi yang paling bisa menahan emosi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga Allah ampuni saya. Semua kita pasti melakukan kesalahan, tidak luput dari dosa dan salah, maka mohon maafkan aneh. Bro, antum mau maafkan aneh enggak? Mau? Ini Ramadan kita nanti nih. Jangan ada lagi antum jengkel sama ana, marah sama ana. Biar antum enjoy nanti Ramadan. Sepakat ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.